Sering nggak sih kita bertanya-tanya, kapan coba matematika ini bakal kepake di kehidupan nyata? Nah, ternyata nih, cara berpikir ala matematikawan itu salah satu alat paling canggih yang bisa kita punya buat menjalani hidup loh. Dan ini jauh lebih dari sekedar rumus-rumus rumit. Ini soal gimana kita bisa ngelihat pola yang tersembunyi dan gak gampang kejebak sama hal-hal yang kelihatannya masuk akal. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki nyata dari sejarah. Coba bayangin Anda seorang perwira militer. Anda lihat pesawat-pesawat tempur yang baru pulang dari medan perang, dan badan pesawatnya penuh lubang peluru. Intuisi pertama pasti bilang, perkuat bagian yang paling banyak kena tembak kan? Ya logis banget. Tapi, apa itu jawaban yang benar? Dan disinilah seorang matematikawan bernama Abraham Wald datang dan jujur aja membalikkan semua logika yang ada. Jawabannya benar-benar berlawanan sama intuisi. Lapisan baja itu justru dipasang di tempat yang mulus, yang nggak ada lubang pelurunya. Loh, kok bisa? Kunci dari pemikiran brilian Walt ini ternyata cuma satu pertanyaan sederhana. Yang anehnya dilewatkan sama semua orang. Yuk kita bedah gimana dia mecahin teka-teki lubang peluru yang hilang ini. Jadi gini, militer ngumpulin data dari semua pesawat yang berhasil balik ke pangkalan. Mereka petain tuh setiap lubang peluru dan nemuin pola yang jelas banget. Kerusakan paling banyak ada di badan pesawat, sayap, sama dekat penembak ekor. Kesimpulan mereka? Ya jelas dong, kita harus perkuat bagian-bagian ini. Mereka datang ke Walt buat nanya seberapa tebal baja yang harus ditambahin. Nah, disinilah pola pikir matematis Walt mengubah segalanya. Dia langsung nanya, asumsi apa yang sebenarnya lagi kalian pakai? Para perwira itu secara nggak sadar berasumsi kalau pesawat yang kembali itu adalah sampel acak dari semua pesawat. Walt sadar, ini kesalahan fatal. Data yang paling penting justru data yang nggak kelihatan. Dan inilah dia momen ahanya. Lubang peluru di sayap dan badan pesawat itu justru bukti kalau pesawat bisa selamat walau kena tembak di situ. Tapi, ketiadaan lubang peluru di sekitar mesin itu yang menceritakan kisah horornya. Pesawat yang kena tembak di mesin nggak pernah pulang. Jadi, lapisan baja harus dipasang di tempat yang kelihatannya mulus-mulus aja, di mesin. Kisah Abraham Wald tadi itu contoh sempurna dari sebuah kesalahan logika yang umum banget, yang intai di mana-mana, dari Wall Street sampai kisah sukses di Silicon Valley. Yuk kita kasih nama buat monster ini. Jadi intinya gini, kita tuh cenderung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan para penyintas, mereka yang berhasil sampai garis finish. Kita mempelajari kisah sukses karena ya cuma itu yang kita lihat. Kegagalan seringkali nggak kelihatan, terkubur, dilupakan, dan akhirnya bikin data kita jadi pincang dan menyesatkan. Coba deh lihat perbandingan ini. Waktu kita baca soal reksadana paling top 10 tahun terakhir, kita lupa sama semua reksadana lain yang bangkrut dan akhirnya dihapus dari daftar. Waktu kita kagum sama miliarder yang DO dari kampus, kita nggak lihat jutaan orang lain yang juga DO tapi nggak berhasil. Bias kesintasan ini bikin kesuksesan kelihatan jauh lebih gampang dari kenyataannya. Oke, jadi dari kisah Walt, kita belajar buat nyari data yang hilang. Nah, alat berpikir matematis berikutnya ngajarin kita buat waspada sama pola yang kelihatannya terlalu sederhana. Kita tuh sering banget berasumsi kalau hubungan antara dua hal itu lurus-lurus saja. Kalau sedikit itu baik, berarti lebih banyak pasti lebih baik lagi. Tapi dunia jarang banget sesederhana itu. Nah, ini judul blog yang provokatif dari beberapa tahun lalu. Logikanya sekilas masuk akal kan? Kalau negara makmur kayak Swedia aja mulai motong pajak dan tunjangan, kenapa Amerika malah mau bergerak ke arah sebaliknya? Ini contoh sempurna dari pemikiran garis lurus. Asumsi di baliknya tuh kayak gini. Ada sebuah garis lurus di mana kemakmuran bakal terus naik seiring menyusutnya peran pemerintah. Jadi kalau Swedia motong anggaran dan gerak ke kiri di garis ini, Amerika juga harusnya ngelakuin hal yang sama. Titik terbaik pasti ada di ujung. Tapi, gimana kalau kenyataannya nggak berbentuk garis lurus? Gimana kalau kurvanya lebih mirip bukit? Bisa jadi ada titik optimal di tengah-tengah. Kalau beneran begini jadi masuk akal banget kan kalau Amerika berusaha naikin jaring pengaman sosialnya, dan di saat yang sama, Swedia justru memangkasnya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama lagi bergerak menuju puncak bukit, cuma dari sisi yang berbeda. Inilah kekuatan berpikir non-linier. Sekarang kita lihat satu cerita lagi yang pas banget buat nunjukin betapa gampangnya intuisi kita dikelabui oleh bias seleksi. Ini masih sepupuan sama bias kesintasan. Ini trik yang bisa bikin sesuatu yang acak kelihatan seperti kejeniusan. Gimana ini bisa terjadi? Ini bukan sihir. Ini ilusi yang diciptakan oleh probabilitas murni dan penyaringan kegagalan secara sistematis. Coba bayangin Anda salah satu dari 10 orang yang tersisa. Selama 10 minggu berturut-turut, orang ini ngirimin Anda prediksi yang selalu benar.
Di mata Anda, dia itu jenius pasar saham. Anda nggak pernah tahu soal 10.230 orang lainnya yang prediksinya salah dan pesannya berakhir di folder sampah. Sama seperti pesawat yang jatuh, semua kegagalan itu dibuat jadi tak terlihat. Jadi, setelah lihat semua contoh tadi, lubang peluru yang hilang, kurva yang melengkung, dan pialang saham yang licik, apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Apa gunanya matematika? Banyak dari kita mungkin punya semacam trauma sama matematika di sekolah ya kan? Menganggapnya sebagai latihan hafalan yang ngebosenin dan nggak ada hubungannya sama dunia nyata. Tapi pandangan itu salah besar. Ini dia kebenarannya, sederhana tapi dalam banget. Pada dasarnya, matematika itu cuma cara formal buat akal sehat kita. Ini adalah cara untuk mempertajam dan memperluas akal sehat kita itu sendiri. Coba deh pikirin kayak gini. Kita kan secara alami punya intuisi soal probabilitas atau perubahan. Nah, matematika itu ngasih kita struktur. Semacam kerangka luar atau eksoskeleton yang nopang intuisi itu melindunginya dari bias dan kesalahan dan bikin kita bisa nangani masalah yang jauh lebih rumit daripada yang bisa ditangani oleh akal sehat doang. Atau, analogi yang lebih keren lagi, coba bayangin Iron Man. Waktu dia nonjok tembok, dari sudut pandang Tony Stark, dia ya cuma melakukan gerakan nonjok biasa. Tapi, baju besinya, prostesis bertenaga atomnya, memperkuat gerakan itu ribuan kali lipat. Nah, itulah matematika. Ia mengambil tindakan berpikir dasar kita, akal sehat kita, dan memberinya kekuatan super. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah ini. Di mana lubang peluru yang hilang dalam hidup Anda? Bias kecintasan atau asumsi linier apa yang mungkin lagi mempengaruhi cara Anda melihat karir, kesehatan, atau hubungan Anda? Dengan berpikir seperti seorang matematikawan, kita bukan cuma jadi lebih jago ngitung, kita jadi lebih jago dalam melihat kebenaran.